semua jalan yang dibuat Belanda kiri kanannya ada pohon asam. Zaman dulu. Zaman dulu. Kiri kanan jalan raya pasti ada pohon asam. Dan saya ada baca catatan Belanda seperti itu. Iya. Dan sebagian besar sekarang sudah ditebang gara-gara pelebaran. Padahal itu berguna buat jalan. Berguna sekali karena itu tadi dipakai. Jadi Belanda itu mengapa memilih asam dia karena dia hijau sepanjang tahun, tidak merusak jalan. Beda kalau trembesi kan dia akarnya merusak trotoar. Iya. Terus daunnya kecil jadi tidak terlalu mengotori, buahnya bermanfaat, kayunya keras. Jadi banyaklah manfaatnya pohon asam. Saya bisa pastikan 80-90% dapurnya orang Sulsel, Sulbar pasti ada cambah. Pasti ada asam. Asam di dapurnya. Okay. Karena itu dia menjadi bagian penting dan ternyata memang kalau kita melaut itu kan ada vitamin C-nya. Iya. Itu menghindari dari kudis, terus gatal sariawan. Sariawan. Yang menarik juga selain bicara kemaritiman, kenapa Ridwan berkeliling naik sepeda hanya untuk mengetahui jenis-jenis pohon asam yang ada di Sulawesi? Waktu saya berlayar ke Australia, di sana kan ada pohon cambah, asam Jawa. Camba itu asam Jawa ya? Asam Jawa, kalau orang Makassar, Mandat menyebutnya camba. Menyebutnya camba dan ada daerah namanya Camba di Sulawesi Selatan. Iya, di Maros. Nah, ternyata itu dibawa oleh para pelaut. Pelaut kita? Ya, untuk memberi rasa ke makanan. Oke. Jadi mereka buang bijinya dan tumbuh. Nah, pernah saya ada salah satu mentor saya itu orang Jepang, Profesor Oso Sawat Katsuya, dia bilang, kalau ada pohon asam Jawa di pulau itu kemungkinan besar pulau-pulau dari Sulawesi Selatan pernah singgah di situ. Oh, jadi asam ini bawaannya orang Sulawesi Selatan? Itu wajib. Orang Sulawesi? Jadi itu rempah ya menurut saya itu kan kita diskriminasikan. Kalau bicara rempah kan langsung di benak kita cengkeh, pala, merica. Nah, padahal ini cengkeh sama pala itu kan jarang kita konsumsi dulu. Ya. Itu sebagian besar diekspor. Oke. Nah, camba itu yang asam itu sejak dulu sampai sekarang saya bisa pastikan 80-90% dapurnya orang Sulsel, Sulbar pasti ada camba. Pasti ada asam? Asam di dapurnya. Okay. Karena itu dia menjadi bagian penting dan ternyata memang kalau kita melaut itu kan ada vitamin C-nya. Ya. Itu menghindari dari kudis, terus gatal sariawan. Sariawan. Jadi itu pelaut itu mengisap pohon buat ada makan satu saat jangan, tapi sebagian besar ke makanan. Saya waktu kecil di Sulawesi kan masih sering nunggu di bawah pohon camba, kemudian dikupas lalu kita makan atau kita kasih gula. Betul. Kemudian dimakan kan. Jadi itu sekarang udah susah ya? Susah karena itu yang waktu saya penelitian itu saya dapat cerita-cerita begitu. Kalau pulang dari sekolah, saya di Makassar masih begitu. Nah, dulu kan semua jalan yang dibuat Belanda kiri kanannya ada pohon asam. Zaman dulu. Zaman dulu. Kiri kanan jalan raya pasti ada pohon asam. Dan saya ada baca catatan Belanda seperti itu. Dan sebagian besar sekarang sudah ditebang gara-gara pelebaran. Padahal itu berguna buat jalan. Berguna sekali karena itu tadi dipakai. Jadi Belanda itu mengapa memilih asam dia karena dia hijau sepanjang tahun, tidak merusak jalan. Beda kalau trembesi kan dia akarnya merusak trotoar. Iya. Terus daunnya kecil jadi tidak terlalu mengotori, buahnya bermanfaat, kayunya keras. Jadi banyaklah manfaatnya pohon asam. Makanya kayak Semarang itu dulu banyak, di Makassar juga depan kantor pos. Ya, saya diambilnya di situ karena itu dekat sekolah saya, dekat SMP 6. Dan saya dapat ada satu rumah tangga dia bisa menghidupi anaknya dari menjual pohon asam di Sulawesi Barat. Karena dia punya pohon besar itu. Nah, yang dan menjual pohonnya atau buahnya? Buahnya. Buah asam. Buahnya. Nah, itu waktu saya naik sepeda saya mendokumentasikan pohon asam. Berapa ribu kilo jadi? Saya lupanya, yang jelas Sulawesi Selatan saya datang kecuali Palopo sama Toraja. Semua kabupatennya datang. Termasuk di Selayar saya nyebrang ke situ. Dan bertemu dengan aneka jenis pohon asam. Pohon asam. Dan itu yang banyak ada di Sopeng, Bone, Sinjai, sama di daerah Bantaeng. Kalau pare-pare cuma di kotanya 1-2, Makassar di depan kantor pos saja sekitar situ. Besar sekali kan itu. Dan sebagian besar itu sudah ditebang. Sudah ditebang. Itu juga akan jadi buku ya? Iya, jadi masuk di situ. Masuk di situ. Sejarah apa yang ditemukan selain sejarah kulinernya orang Makassar? Itu bisa jadi jimat juga. Oh ya? Kalau mau mengikat perempuan, ambil pohon camba yang bisa digabai malam Jumat. Nah, itu dikantongi. Kan kalau kita lihat camba kan asam ngiler. Harapannya kalau orang yang lihat saya ngiler juga. Itu doanya. Itu ada kepercayaan-kepercayaan itu ya? Iya, jadi saya itu ada cerita itu penjual bakso di situ kan sering datang ke sini. Hanya untuk itu? Iya, jadi itu
jatuh cinta sama perempuan dan bagaimana caranya untuk memikat perempuan tersebut. Banyak cerita-cerita yang menarik. Itu pakai pantun-pantun atau pakai kalindadanya Sulawesi Barat? Itu saya dapat di daerah Pare-Pare. Oh, bahasa Bugis ya? Bugis. Terus juga dianggap benda-benda ada penghuninya lah, makhluk halus. Ya. Jadi pohon cambai itu asam itu tidak akan ditebang kecuali dia berbahaya. Ya. Itu karena ada kepercayaan ada makhluk halus di situ. Itu saya alami waktu kecil. Ketika di Bone, rumah saya di depannya jalan raya dan wow, pohon asam yang selalu ada cerita tentang ada yang jaga baju putih rambut panjang. Itu udah cerita anak, cerita masa lalu kita yang mungkin juga jadi hilang karena tidak adanya asam ya. Tapi lepas dari cerita mistiknya, ada unsur ekonomi di dalamnya. Ada tradisi seperti itu dan yang ekonomi cukup signifikan. Saya singgah di pelabuhan Kajuara di Bone. Di Bone. Itu bertonton tiap bulan diimpor tanda kutip asam dari Maumere. Betapa kita membutuhkan di Sulawesi Selatan ini. Itu justru adanya di Maumere sekarang. Iya, karena kan banyak rumah yang memelihara di Maumere. Maumere, jadi ya bukan cuma Maumere, di desa-desa sekitarnya. Okay. Nah, itu saya tanya wawancara itu memang yang memenuhi kemungkinan besar karena dulu itu sudah banyak dipotong, stok camba itu berkurang. Itu kan camba dia tanaman jangka panjang, yang maksudnya lama baru bisa berbuah. Baru berbuah, betul. Nah, yang di kiri kanan jalan itu yang dibuat Belanda itu umurnya sekarang itu 100 tahun. Yang di Maumere ini juga? Kemungkinan besar kan karena Belanda dan kita orang Sulawesi akhirnya membeli dari sana. Iya. Diimpor dari Maumere. Berapa ton sekali itu? Itu ceritanya informasi saya dan saya lihat karungnya itu bertonton itu karena kapal-kapal perahu-perahu kayu yang bawa. Untuk kebutuhan kuliner orang-orang Sulawesi. Orang Sulawesi. Ya kita makan ikan aja dibakar pasti ada asamnya kan. Iya. Bikin sambalnya pun ada gitu kan. Hampir semua makanan ada unsur asam itu ya, ada unsur camba. Belakangan ganti dengan mangga. Iya. Sambal mangga itu atau kan. belimbing, wuli itu. Karena sudah tidak ada cambanya, sudah susah menemukan asam ini.